Shalom Big Generation. Saya percaya setiap kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dan itu bisa kita nikmati dengan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Ayat 21 saya akan bacakan buat teman-teman semua sampai dengan ayat 28. Nanti kita akan coba bahas ayat per ayat dan kita akan melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mau lihat ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya bisa mengambil sebuah hal yang begitu menarik tentang iman. Anak-anak Big Generation, kita melihat bahwa kekristenan tidak bisa lepas dari sebuah keyakinan. Karena itu Paulus pernah bilang, "Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil." Itu artinya Paulus sedang memberikan hidupnya untuk mempercayakan sepenuhnya kepada Sang Penciptanya. Dan dia beralih dari orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi orang yang mengenal Tuhan lewat perjalanan hidupnya. Sehingga Paulus dengan kuat, dengan lantang, dengan berani dia menyatakan, "Aku memiliki keyakinan yang kokoh." Nah, teman-teman Big Generation, keyakinan yang kokoh itu harus diletakkan dalam kehidupan kita secara pribadi, yaitu dengan landasan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Nah, dalam kisah ini kita bisa melihat perjuangan dari seorang perempuan Sirofenisia. Hari-hari ini mungkin teman-teman sedang mengalami berbagai macam hal dalam hidup saudara. Dalam kisah-kisah yang mungkin sedang dialami, fenomena-fenomena yang sedang dialami, memasuki musim-musim kehidupan yang sedang dialami. Tapi saya percaya langkah-langkah iman yang kuat akan menentukan langkah-langkah iman kita untuk terus berharap kepada siapa yang menolong kita, yaitu kepada Yesus Kristus. Nah, teman-teman, pada ayat yang 21 di sini kisahkan bahwa lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi rupanya Yesus sudah mendengar, sudah mengetahui secara kealahannya. Dia mengetahui bahwa ada seorang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat di dalam hidupnya. Dan saya percaya Tuhan bukan hanya sekedar menyingkir, meninggalkan suatu tempat ke tempat lain, desa ke desa lain, tetapi Yesus menyadari bahwa ada agenda Tuhan bagi orang yang akan dijumpainya. Nah, rupanya saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat ada berbagai macam langkah-langkah yang ingin Yesus ajar, yang ingin Yesus berikan contoh kepada setiap pribadi kita. Bahkan kisah perempuan ini, bagaimana sebenarnya iman itu harus didasarkan, iman itu harus dikenal di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang pertama, perhatikan baik-baik ayat 22. Ketika Yesus mengetahui ada yang membutuhkan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Nah, datang seorang perempuan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Pertanyaannya simpel, dari mana perempuan ini bisa tahu bahwa Yesus adalah sang penyembuh? Rupanya dia mendengar dari informasi orang-orang sekitar. Dia pun bisa melihat berbagai macam mujizat, kesaksian-kesaksian yang orang-orang alami ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Teman-teman dikasih Tuhan, pendengaran akan Tuhan akan meningkatkan iman kita. Buktinya apa? Buktinya perempuan Sirofenisia ini. Nah, perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan ini, dia mendengar bahwa Yesus adalah seorang
tokoh yang dapat menyembuhkan, sehingga dia datang menghampiri Yesus dan mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan," katanya, "anak Daud, karena anak perempuanku itu kerasukan setan dan sangat menderita." Wow, ini langkah iman yang sangat luar biasa. Kenapa? Ketika dia belum 100% mengenal, dia hanya mendengar tentang siapa Yesus, dia langsung percaya sepenuhnya bahwa dia adalah sumber kehidupan, bahwa dia adalah sumber mujizat dan kesembuhan. Teman-teman dikasih Tuhan, apa yang Yesus lakukan pada ayat berikutnya? Yesus melakukan satu hal yang sangat menarik pada ayat 23. Dia bilang begini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini hal yang lumayan unik, saudaraku. Kenapa? Karena pada ayat yang ke-22, ketika orang-orang banyak-banyak disembuhkan dan perempuan ini mendengar tentang karya Kristus, perempuan ini datang langsung menjumpai Yesus. Tetapi ketika dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, pada ayat 23 dia bilang gini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. When God is silent. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa? Why Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menjawab permintaan dari seorang perempuan Sirofenesia ini? Kadang-kadang dalam kehidupan kita, teman-teman, kalau saya ambil sebuah benang merahnya, ada masanya di mana Tuhan tidak menjawab sama sekali doa kita. Apakah kita tetap percaya atau tidak kepada Dia? Dalam pergumulan kita, dalam pengharapan kita, dalam tekanan-tekanan yang kita alami, dalam situasi yang luar biasa menghimpit hidup kita, dalam kesendirian kita, kadang-kadang kita menaruh pengharapan, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan, kenapa ada penyakit dalam hidup saya? Tuhan, kenapa kok setiap musim hidup saya kok nggak beres-beres? Dan kita terus menaruh pengharapan, keyakinan kepada Tuhan. Tetapi ada kalanya, kadang-kadang kita berpikir bahwa seperti ayat ini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kita pernah berpikir bahwa, kok kenapa sih Tuhan nggak jawab doa saya? Kok kenapa sih Tuhan nggak pernah merespon saya? Apakah saya berdosa? Kadang-kadang kita menuduh diri sendiri, mengintimidasi diri sendiri, dan itu hati-hati karena tipu muslihat iblis adalah pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama mencuri saudara, mencuri sukacita saudara, mencuri sukacita pengharapan saudara kepada Tuhan. Karena itu ketika poin pertama tidak dijawab, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Perempuan ini rupanya lanjut ayat selanjutnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saya percaya beberapa hal yang saya baca, bahwa perempuan ini ketika gurunya tidak menjawab permintaan daripada perempuan Sirofenesia, maka si perempuan ini datang kepada murid-muridnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia mendapatkan keyakinan agar murid-muridnya menyampaikan langsung nih kepada gurunya, guru, tolong dong, harusnya gitu kan murid-muridnya, guru tolong dong, ada seorang yang sangat membutuhkan pertolongan guru, tolonglah untuk nyatakan mujizat buat perempuan ini karena anaknya begitu menderita. Tetapi apa yang direspon, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Murid-muridnya malah bilang sesuatu yang tidak pantas sebetulnya. Kenapa? Karena dia bilang begini, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Malah bilang ke gurunya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ini orang nih susahin kita nih, usir aja. Gak usah lah kasih mujizat, usir aja. Nah, kadang-kadang gini teman-teman, ketika pengharapan kita dilandaskan pengharapan kita kepada Tuhan, tapi rupa-rupanya Tuhan tidak menjawab doa kita, seberapa sering sih kita mencari jawaban daripada orang lain, meminta pertolongan kepada orang lain, menaruh pengharapan kepada orang lain. Rupa-rupanya kita pernah mengalami, terutama saya pernah, ketika doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, seakan-akan Tuhan diem, silent, dan saya tidak punya kekuatan apapun, lalu saya mencari solusi untuk mencari pertolongan kepada manusia. Dan betul Alkitab mencatat bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Terkutuk orang mengenal manusia. Buktinya apa? Sama yang ingin Yesus jelaskan. Ketika perempuan ini datang kepada murid-muridnya dengan pemikiran bahwa murid-muridnya pasti nolong dong. Pasti ngasih tahu ke gurunya supaya gurunya tuh jangan diem. Jelasin, kemudian sembuhin anak saya. Tetapi ketika si perempuan ini sudah give up nih, Tuhan kok nggak jawab doa saya? Kenapa sih Tuhan nggak jawab doa saya? Dia lari kepada murid-muridnya dengan tujuan apa? Supaya murid-muridnya ngomong sama guru, supaya disembuhkan anak saya, diselesaikan masalahnya. Tetapi malah murid-muridnya bilang kepada gurunya, ngapain sih orang ini? Usir aja lah, gak ada gunanya. Gak ada gunanya, nyusahin kita. Pergi saja. Teman-teman, ini adalah hal yang menurut saya bisa mengecewakan. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu kepada seorang hamba Tuhan, mengharapkan sesuatu kepada seorang pengurus gereja, dan berbagai macam hal, mungkin ke orang tua kita, mungkin ke teman-teman kita, teman-teman dekat kita, tapi teman-teman dekat kita malah berbalik, tidak merespon dengan baik, malah menyakiti hati kita. Di sini akan timbul yang namanya kekecewaan. Nah, kekecewaan itulah yang sebetulnya menjadi kesempatan buat iblis untuk menghancurkan iman pengharapan saudara kepada Tuhan. Lah percuma lalu berdoa sama Tuhan, yang pertama Tuhan diem aja, mau terus untuk berharap sama Kristus, mau terus percaya kepada Tuhan, Tuhannya juga nggak jawab. Dan ketika kita menaruh pengharapan kepada hamba Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang dikategorikan murid-murid Kristus, teman-teman kita, kemudian kita melihat bahwa mereka juga tidak menyediakan solusi, malah menghakimi kita, malah menggosipin kita, malah menyakitkan kita. Lalu kita mulai muncul, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi dalam hidup saya? Dan apa yang timbul akhirnya? Kekecewaan. Kekecewaan inilah yang muncul ketika kita salah melihat sudut pandangnya Tuhan. Rupanya teman-teman dikasih Tuhan, perempuan ini kita mempelajarinya bahwa dia mungkin kecewa. Kok Tuhan gak jawab? Kok murid-muridnya kecewain saya? Tetapi ayat selanjutnya bilang begini, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Rupanya dalam teks yang kita baca, perempuan ini gak berhenti menaruh pengharapan sama Tuhan. Dia terus berdoa, dia terus menaruh pengharapan kepada Kristus. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan apa yang terjadi? Yesus baru menjawab di sana, tapi jawaban Yesus beda. Jawaban Yesus bukan sesuatu yang diharapkan agar kesembuhan terjadi. Tapi Yesus bilang begini, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada orang-orang atau domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi bahasa simpelnya, bahasa kita sehari-hari begini, aku tuh gak mau nolong kamu, aku hanya nolong orang-orang yang ada di Israel saja. Jadi kamu bukan orang tersebut, jadi kamu bukan bagian anugerah Tuhan. Teman-teman dikasih Tuhan, perempuan ini mungkin sangat kecewa ketika jawaban dari apa yang Tuhan sampaikan itu berbeda dengan kebutuhannya dia. Kalau saya coba ambil benang merahnya, mungkin saja ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan maunya kita. Nah, apakah kita siap nih? Rupanya perempuan ini tidak berhenti. Dia terus memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran tentang siapa Kristus. Ayat 25 bilang begini, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Wow. Tahap pertama dia lalui, Yesus diam. Tahap kedua, dia menyampaikan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya menolong. Rupanya murid-muridnya nggak nolong. Nah, tahap ketiga, dia coba lagi untuk menaruh pengharapan kepada Kristus, tetapi jawaban doanya beda, jawaban dari Yesusnya beda. Yesus bilang, kamu nggak layak. Aku diutus kepada orang Israel, kepada domba-domba yang tersesat, domba-domba yang hilang dari Israel. Namun perempuan ini nggak menyerah. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada namanya down dan give up dalam iman mereka mengiring Yesus. Tetapi dia bilang, perempuan itu mendekat dan worship kepada dia, menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ketika seseorang putus harapan, dia mungkin bisa meninggalkan Tuhan.
Ketika seorang dikecewakan oleh orang-orang di sekitarnya, baik orang Kristen, gereja, hamba Tuhan, teman terdekat, sepelayanan, mungkin dia bisa tinggalkan Tuhan. Tetapi perempuan ini mengajarkan bahwa jangan memiliki sudut pandang dari sudut pandang manusia, tapi coba melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kenapa? Karena perempuan ini langsung datang untuk mendekat lebih dekat dan menyembah Dia. Artinya perempuan ini tidak mau terhimpit dari kekecewaan. Perempuan ini tidak mau terhimpit dari omongan orang. Perempuan ini tidak mau terhimpit imannya dengan situasi musim-musim yang mungkin mengikat dia seakan-akan tidak mungkin ada jawaban. Tapi perempuan ini rupa-rupanya tetap memiliki keyakinan yang kuat akan siapa Yesus itu sendiri. Buktinya apa? Dia mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita tetap memiliki sikap iman yang kuat sama seperti perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan ini? Ketika situasi menghimpit, permasalahan yang kita anggap sulit untuk dipecahkan, teman-teman kita mengkhianati, orang-orang sepelayanan kita mungkin tidak bisa memberikan solusi yang tepat buat kita, malah menghakimi, bahkan menjatuhkan iman kita, apakah engkau datang kembali kepada Kristus menyakini bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan satu-satunya? Dan ayat ini bilang, saudaraku, ketika dia menyembah dengan tetesan air matanya, disitulah Tuhan bicara sesuatu yang unik. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan baik-baik, Yesus sedang mencoba kekuatan iman dari seorang perempuan ini. Diawali dengan diam, kemudian selanjutnya dicoba dengan Yesus menjawab pertanyaan atau jawaban-jawaban yang berbeda dengan keinginan daripada seorang perempuan ini. Dan kemudian Yesus mulai lagi bilang bahwa tidak patut, kamu tuh gak berhak bahasanya. Anugerah keselamatan itu hanya Israel, kamu gak patut, gitu loh. Jadi konsep ini pada ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi konsep kata anjing di sini adalah orang-orang yang di luar Israel itu adalah seperti anjing itu. Jadi nggak berhak. Jadi keselamatan itu hanya untuk orang Israel saja. Nah, Yesus sedang menguji sebetulnya kesetiaan iman percaya perempuan ini kepada Yesus. Apakah perempuan ini percaya atau tidak? Tetapi ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini hal yang luar biasa. Ketika dia mendekat, menyembah, dia mungkin menangis dengan tetesan air mata. Lalu Yesus menyatakan sebuah pesan yang sebetulnya kamu gak berhak. Tapi ketika perempuan itu bilang bahwa benar Yesus, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan kata lain bilang begini, sekalipun saya gak layak, sekalipun saya gak bisa menerima anugerah itu, tapi biarlah saya menerima serpihan-serpihan, remahan-remahan itu Tuhan. Saya rindu agar keselamatan itu buat saya dan keluarga saya. Teman-teman, inilah iman yang sangat hebat menurut saya. Setiap kita mungkin termasuk saya, sulit sekali untuk mengaplikasikan iman ini. Mungkin kita berkata, Tuhan benar saya gak layak datang kepada Tuhan. Saya sudah kotor dan berbagai macam hal. Saya sudah tidak kudus. Tetapi keselamatan diberikan kepada dia yang mau percaya kepada Kristus. Teman-teman dikasih Tuhan, ini adalah sebuah langkah iman. Kalau hari ini kita mengalami yang namanya situasi yang sama, mungkin kita bukan hanya anak kita yang mengalami penderitaan, mungkin kita sendiri yang mengalami penderitaan, bukan hanya sakit penyakit, tapi berbagai macam hal. Kita dikucilkan, kita dihina, kita mungkin mengalami hal-hal yang seperti yang kau anggap bahwa itu tidak ada jalan keluarnya lagi. Kondisi yang mengimpit saudara itu bisa memberikan saudara lemah di dalam iman. Percayalah kepada Tuhan bahwa kita dilayakkan karena anugerah Tuhan itu sendiri. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk tetap survive menjalani hidup ini. Dengan apa? Dengan kita betul-betul meyakini kepada siapa kita percaya. Paulus menyatakan itu. Aku memiliki keyakinan dan aku percaya kepada siapa yang aku percaya.
kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Teman-teman Big Generation, dan perempuan ini memiliki sebuah keyakinan yang kuat yang begitu melekat kepada Kristus. Maka ayat 28, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Hal poin saya yang praktis saja adalah yang pertama, jangan pernah undur dari apa yang saudara sudah percayakan selama ini. Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan pernah kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi biarlah kehendak Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Maka itu dalam doa Bapa kami, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Tapi setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, tutuplah dengan kalimat, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kenapa? Karena itu adalah langkah iman percaya kita. Sekalipun Tuhan tidak menjawabnya, mungkin gak cocok buat kita. Kalaupun itu menjawab, mungkin Tuhan melihat bahwa itu belum siap buat saya. Tapi kalau ketika Tuhan menjawab tepat pada waktunya, maka itu sudah siap dan saudara sudah memiliki kekuatan, kesiapan yang kuat untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan. Jadi teman-teman Big Generation, pagi ini kita belajar tentang perjuangan iman dari Syro-Fenisia. Jangan pernah takut berharap. Jangan mau tertekan lewat kekecewaan. Jangan mau lepas kendali meninggalkan Tuhan ketika tidak dijawab sama sekali. Tapi milikilah iman. Kekecewaan itu akan menghimpit saudara. Kekecewaan itu akan membuat saudara tidak bisa bergerak secara bebas. Tapi ketika kita menaruh pengharapan kita sama Tuhan, kita mau mendekat, worship Him, menyembah Dia senantiasa, maka percayalah segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu teman-teman Big Generation, biarlah pagi hari ini kita belajar dari kekuatan iman daripada Syro-Fenisia, perempuan Syro-Fenisia dan perempuan Kanaan ini, untuk kita bisa melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati janjinya sesuai dengan maksud dan rencananya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam Big Generation.